Sementara jutaan tentara bertempur dalam Perang Dunia Pertama, ada musuh lain yang diam-diam menyebar. Musuh ini tidak menggunakan senjata atau bom. Sebaliknya, ini adalah jenis influenza baru yang sangat menular dan akhirnya membunuh jutaan orang di seluruh dunia. Penyakit ini dikenal sebagai flu Spanyol. Namun, ini tidak berarti penyakit ini berasal dari Spanyol. Pada masa perang, berita sangat dikontrol ketat di banyak negara. Karena pemerintah mereka tidak ingin musuh tahu bahwa banyak tentara dan warga sipil yang jatuh sakit. Spanyol bersikap netral dalam perang. Jadi surat kabar di sana lebih bebas memberitakan tentang wabah tersebut. Karena banyak laporan awal yang terbuka berasal dari Spanyol, orang-orang lain mengira penyakit itu berasal dari sana. Sampai sekarang masih belum pasti di mana virus itu pertama kali muncul. Menurut CDC, tidak ada satu tempat pun yang diakui sebagai asal pastinya. Salah satu wabah besar pertama yang tercatat terjadi pada Maret 1918 di Camp Funston, Kansas, Amerika Serikat. Ini adalah kamp militer tempat banyak tentara Amerika berlatih sebelum dikirim ke Eropa. Lebih dari 100 tentara pertama kali jatuh sakit. Dalam waktu hanya 1 minggu, jumlah kasus meningkat hampir 5 kali lipat. Namun, ada kemungkinan juga sudah ada kasus sebelumnya di tempat lain. Ada laporan tentang penyakit pernapasan yang aneh di kamp militer di Prancis dan Inggris sebelum tahun 1918. Ada juga teori bahwa ini mungkin terkait dengan penyakit pernapasan yang ditemukan di Tiongkok Utara. Namun, kurang bukti untuk membuktikan bahwa salah satu dari tempat ini adalah asal-usul yang sebenarnya. Yang pasti menyebarkan penyakit ini adalah perang, karena para tentara benar-benar berdesakan di barak, kapal, kereta, rumah sakit, dan parit. Jika ada satu yang terinfeksi, virus dengan cepat menular ke orang-orang di sekitarnya. Setiap hari ribuan tentara dan pekerja dipindahkan dari satu negara ke negara lain. Karena itu, virus pun ikut bepergian bersama mereka. Dari kamp militer, penyakit ini lalu menyebar ke kota-kota dan komunitas. Pada pertengahan tahun 1918, kasus sudah ditemukan di Amerika Utara, Eropa, dan beberapa bagian Asia. Karena hal ini, banyak kantor kekurangan karyawan, banyak keluarga yang jatuh sakit secara bersamaan, bahkan para tentara yang sedang bertempur pun menjadi lemah karena influenza. Menurut penelitian tentang militer Amerika Serikat, sebagian besar personel Angkatan Darat dan Angkatan Laut jatuh sakit selama puncak pandemi. Kepadatan dan pergerakan cepat para tentara membantu penyebaran penyakit ini ke berbagai kamp dan negara. Inilah yang disebut sebagai gelombang pertama. Banyak yang mengalami demam, lemas, dan sakit badan. Namun sebagian besar sembuh setelah beberapa hari. Dan jumlah kematian lebih sedikit dibandingkan dengan gelombang berikutnya. Karena itu banyak yang mengira ini hanya flu biasa. Mereka belum tahu bahwa penyakit ini akan kembali setelah beberapa bulan. Dan ketika penyakit ini kembali, ia membunuh lebih cepat dan lebih sulit untuk dihentikan. Pada bulan Agustus 1918, influenza kembali. Namun gelombang kedua jauh lebih berbahaya. Hampir secara bersamaan, gelombang ini terasa di pelabuhan-pelabuhan dekat Boston di Amerika Serikat, Brest di Prancis, dan Freetown di Sierra Leone. Karena banyak kapal, tentara, dan penumpang yang melewati tempat-tempat ini, penyakit tersebut dengan cepat menyebar ke berbagai negara. Virus menyebar lebih cepat karena para tentara masih terus melakukan perjalanan selama Perang Dunia Pertama. Pada tanggal 11 November 1918, perang berakhir. Namun pandemi belum berakhir. Jutaan tentara dan tawanan perang pulang ke negara masing-masing. Beberapa dari mereka membawa virus meskipun belum merasakan gejala apapun. Karena hal ini, penyakit tersebut menyebar lebih cepat ke kota, desa, dan komunitas yang jauh. Bukan hanya orang tua dan mereka yang lemah yang meninggal. Banyak orang dewasa muda yang sehat, termasuk para tentara, mengalami pneumonia parah. Dalam beberapa kasus, paru-paru mereka dipenuhi cairan sehingga mereka kesulitan bernapas. Saat itu belum ada vaksin flu, tidak ada juga antibiotik modern yang bisa mengobati pneumonia bakteri. Karena hal ini, rumah sakit dengan cepat menjadi penuh. Dokter, perawat, tempat tidur, obat-obatan, bahkan orang untuk menguburkan jenazah pun tidak mencukupi. Ada beberapa tempat di mana pemakaman diadakan setiap hari. Ada keluarga-keluarga yang seluruh anggotanya jatuh sakit bersamaan, sehingga tidak ada lagi orang sehat di rumah yang bisa merawat mereka. Banyak sekolah, gereja, bioskop, dan tempat-tempat berkumpul lainnya ditutup. Di beberapa kota, pertemuan besar dilarang. Orang-orang juga disarankan untuk menghindari keramaian, menutup mulut saat batuk, dan tetap di rumah jika sedang sakit. Di San Francisco, pemerintah memerintahkan penggunaan masker kasa di tempat umum. Namun, masker saja tidak cukup. Banyak orang menggunakan masker tersebut dengan cara yang salah, dan perlindungan yang diberikan oleh masker tipis pada masa itu juga terbatas.
Namun demikian, menurut penelitian, tempat-tempat yang lebih awal menerapkan langkah-langkah terpadu seperti penutupan tempat umum, pelarangan pertemuan besar, isolasi bagi yang sakit, dan pengurangan interaksi sosial menjadi lebih efektif. Karena itu, penularan sedikit berkurang. Namun demikian, masalah informasi juga sangat besar. Karena perang baru saja berakhir, banyak pemerintah terbiasa mengontrol berita. Di beberapa tempat, masyarakat tidak langsung diberitahu seberapa parah penyakit tersebut. Jadi, ada orang-orang yang tetap pergi bekerja, naik kendaraan umum yang padat, dan menghadiri pertemuan besar, meskipun influenza sudah menyebar dengan cepat. Saat musim gugur tahun 1918 tiba, inilah bagian paling berbahaya dari pandemi. Di Amerika Serikat, inilah saat tercatat jumlah kematian tertinggi. Di seluruh dunia, diperkirakan hampir sepertiga dari populasi terinfeksi selama pandemi. Tapi meskipun sudah begitu banyak yang meninggal, virusnya tetap belum benar-benar hilang. Gelombang kedua mulai melemah saat musim dingin tiba, tapi influenza kembali lagi pada tahun 1919. Gelombang ini tidak seberbahaya gelombang kedua di banyak tempat, tapi masih banyak orang yang jatuh sakit dan meninggal. Gelombang kedua menunjukkan betapa cepatnya sebuah penyakit bisa menyebar ketika banyak orang bepergian bersamaan, komunitas padat, kurangnya informasi, dan belum ada cukup obat atau perlindungan. Dan pertanyaan terbesar bukan lagi tentang bagaimana influenza menyebar. Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa penyakit ini membunuh lebih banyak orang dibandingkan flu biasa. Ada orang-orang yang jatuh sakit pada gelombang pertama, tetapi selamat. Ketika gelombang kedua yang lebih mematikan datang, banyak dari mereka tidak lagi terkena dampak parah. Artinya, kemungkinan tubuh mereka sudah memiliki perlindungan terhadap virus tersebut. Hal ini terlihat di beberapa kamp militer di Amerika Serikat. Lebih sedikit tentara yang jatuh sakit dan meninggal di antara mereka yang sudah terinfeksi pada gelombang pertama dibandingkan dengan yang belum pernah terinfeksi sebelumnya. Tapi bukan berarti mereka semua sudah aman. Ada beberapa orang yang terinfeksi lagi, tapi kemungkinan mereka mengalami pneumonia parah atau meninggal jauh lebih rendah. Sementara banyak cerita tentang pandemi berasal dari Amerika Serikat dan Eropa, situasi yang terjadi di bagian lain dunia justru lebih parah. Salah satu yang paling parah terkena dampaknya adalah India. Pada bulan September 1918, gelombang yang lebih berbahaya tiba di Bombay yang sekarang dikenal sebagai Mumbai. Dari sana, virus itu dengan cepat menyebar melalui kereta api ke berbagai bagian negara. Karena populasi yang padat, banyak orang yang lemah akibat kelaparan dan kemiskinan, serta kekurangan dokter dan rumah sakit. Diperkirakan lebih dari 10 juta orang meninggal di India. Beberapa studi bahkan menyebutkan jumlah korban mencapai sekitar 16 hingga 17 juta orang yang meninggal. Oleh karena itu, India diyakini sebagai negara dengan jumlah kematian tertinggi. Dari India, virus tersebut juga menyebar ke kapal-kapal barang. Dari sana, para tentara dan para pekerja yang pulang ke kampung halaman, mereka juga tertular. Saat mereka melakukan perjalanan, penyakit itu menyebar dari pelabuhan ke pedalaman Afrika. Sistem kesehatan di banyak tempat lebih lemah, obat, makanan, dan dokter kurang, dan tidak ada cara yang baik untuk menghitung jumlah kematian. Karena itu, kemungkinan jumlah korban sebenarnya lebih banyak daripada yang tercatat. Tidak seperti flu biasa, banyak yang meninggal dalam pandemi ini adalah orang dewasa muda yang sehat dan bugar. Biasanya, anak-anak kecil dan orang tua lebih beresiko terhadap influenza. Namun pada tahun 1918, angka kematian sangat tinggi pada orang-orang berusia 20 hingga 40 tahun. Hampir setengah dari mereka yang meninggal karena influenza adalah orang dewasa muda. Masih belum sepenuhnya pasti mengapa hal itu terjadi. Salah satu kemungkinan alasannya adalah respon sistem imun mereka yang sangat kuat. Alih-alih hanya menghancurkan virus, reaksi tubuh yang berlebihan juga bisa merusak paru-paru mereka. Banyak juga yang mengalami pneumonia bakteri setelah influenza. Pada saat itu belum ada antibiotik, sehingga sangat sulit untuk mengobati infeksi seperti ini. Dampaknya sangat besar bagi keluarga dan komunitas. Banyak orang tua, pekerja, tentara, dan orang-orang yang diharapkan merawat serta memberi makan keluarga mereka meninggal dunia. Para pekerja, para petani juga hilang. Bisnis, kereta api, dan kantor pemerintahan juga terdampak. Ada anak-anak yang menjadi yatim piatu, dan ada keluarga yang kehilangan beberapa anggota sekaligus. Ini bukan hanya krisis kesehatan. Ini juga merupakan masalah besar dalam pekerjaan, makanan, transportasi, dan mata pencaharian. Dan sementara influenza terus menyebar di Asia dan Afrika, perlahan mulai terlihat sifat uniknya. Penyakit ini tidak hanya menyerang yang lemah. Bahkan orang yang muda, kuat, dan sehat pun masih bisa meninggal hanya dalam beberapa hari.
Pada awal tahun 1990-an, penyebaran influenza yang paling parah mulai menurun. Namun, pandemi belum sepenuhnya berakhir. Gelombang ketiga datang dan kasus kembali meningkat di beberapa bagian Amerika, Eropa, dan Australia. Gelombang ini tidak secepat dan seganas gelombang kedua, tetapi masih banyak yang jatuh sakit dan meninggal. Beberapa tempat juga mengalami peningkatan kasus lagi pada tahun 1920. Beberapa sejarawan menyebutnya sebagai gelombang keempat. Namun hingga sekarang masih diperdebatkan apakah ini benar-benar bagian dari pandemi yang sama atau sudah merupakan penyebaran flu musiman yang baru. Salah satu anak kecil yang meninggal pada masa ini adalah Rosalia Lombardo dari Palermo, Italia. Dia baru berusia 2 tahun ketika meninggal pada Desember 1920. Karena kesedihan yang mendalam dari ayahnya, ia meminta agar tubuh anak itu diawetkan. Hingga sekarang, Rosalia masih bisa dilihat di Katakomba Capucine di Palermo. Karena dia tampak seperti sedang tidur, dia dikenal sebagai salah satu tubuh yang diawetkan paling indah di Eropa. Namun ada pertanyaan yang lebih penting yang harus dijawab. Sebenarnya, virus apa yang membunuh begitu banyak orang? Para ilmuwan menemukan bahwa penyebabnya adalah virus influenza A yang disebut H1N1. H dan N adalah dua bagian di permukaan virus. Bagian-bagian ini membantu virus masuk ke dalam sel tubuh dan menyebar. Menurut penelitian selanjutnya, virus ini sangat mirip dengan virus influenza yang berasal dari burung. Kemungkinan virus ini berasal dari virus burung yang mengalami perubahan hingga akhirnya bisa menginfeksi manusia. Namun, masih belum pasti hewan apa yang pertama kali menjadi asal virus ini atau di mana penularan pertama ke manusia terjadi. Ada teori sebelumnya yang menyebutkan bahwa virus ini mungkin berasal dari babi. Namun ketika para ilmuwan berhasil merekonstruksi kode genetik virus ini, mereka menemukan bahwa gen-gen tersebut lebih mirip dengan influenza burung atau avian. Pada tahun 2005, para peneliti berhasil merekonstruksi virus tersebut menggunakan materi genetik yang diperoleh dari para korban sebelumnya. Ini dilakukan di laboratorium dengan pengamanan yang sangat ketat dan aman agar dapat memahami mengapa virus ini sangat mematikan. Mereka menemukan bahwa virus ini dapat berkembang biak dengan sangat cepat di sistem pernapasan. Virus ini tidak hanya bertahan di hidung dan tenggorokan. Virus ini bisa turun ke paru-paru dan merusak sel-sel yang dibutuhkan untuk bernapas dengan baik. Namun bukan hanya virus yang membunuh banyak korban. Dalam banyak kasus, influenza pertama-tama merusak paru-paru. Ketika paru-paru sudah lemah, bakteri mudah masuk dan ini menyebabkan pneumonia bakteri. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa begitu banyak orang meninggal. Pada tahun 1918, antibiotik modern belum ada. Jadi meskipun para dokter tahu bahwa sudah ada infeksi di paru-paru, mereka tidak punya obat yang efektif untuk melawannya. Ada pasien-pasien yang tiba-tiba demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Dalam kasus yang parah, wajah mereka berubah menjadi biru atau gelap karena kekurangan oksigen dalam tubuh. Ada juga yang meninggal karena reaksi sistem imun mereka yang terlalu kuat. Sistem imun adalah pertahanan tubuh melawan penyakit. Namun pada beberapa korban, responsnya menjadi terlalu kuat. Alih-alih hanya menghancurkan virus, sistem imun juga merusak paru-paru pasien itu sendiri. Ini adalah salah satu kemungkinan alasan mengapa banyak orang dewasa muda yang sehat menjadi parah. Sistem imun orang dewasa muda lebih kuat. Namun jika reaksinya berlebihan, hal ini bisa memperparah kerusakan pada paru-paru. Di Tiongkok, ada beberapa pemerintah daerah yang menggunakan pengobatan tradisional. Ada rumah-rumah yang disemprot dengan air kapur, dan ada tanaman yang dibakar karena dipercaya dapat membersihkan udara. Beberapa orang juga disarankan untuk minum sup kacang hijau dan gula batu. Namun, tidak ada bukti kuat bahwa cara-cara ini dapat mencegah atau mengobati influenza. Ada teori juga bahwa tingkat kematian yang lebih rendah di beberapa bagian Tiongkok mungkin karena orang-orang di sana sudah pernah terpapar virus yang serupa sebelumnya. Mungkin mereka memiliki sedikit kekebalan. Namun hal ini belum sepenuhnya terbukti, jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini benar-benar penyebabnya. Pada akhirnya, menjadi jelas mengapa influenza tahun 1918 itu berbeda. Penyakit ini menyebar dengan cepat dan dapat merusak paru-paru. Hal ini membuka jalan bagi pneumonia bakteri. Dan pada beberapa orang, sistem pertahanan tubuh mereka sendiri justru memperparah penyakit ini. Jadi ini bukan sekedar flu biasa. Ini adalah virus yang dapat membuat seorang anak yang kuat dan sehat jatuh sakit hanya dalam beberapa hari saja. Tapi bagaimana sebenarnya flu Spanyol membunuh para korbannya? Menurut analisis dari ribuan catatan autopsi, sebagian besar kematian tidak disebabkan hanya oleh virus influenza itu sendiri. Pertama, virus menyerang saluran pernapasan dan merusak bagian dalam paru-paru. Ketika kerusakannya sudah parah,
Bakteri yang biasanya ada di hidung dan tenggorokan menjadi lebih mudah masuk. Bakteri seperti Streptococcus pneumonia dan Staphylococcus aureus menyebabkan pneumonia bakteri yang parah. Paru-paru terisi nanah dan cairan, jaringan rusak, dan pasien semakin sulit bernapas. Studi menunjukkan bahwa pneumonia bakteri sekunder adalah penyebab utama sebagian besar kematian selama pandemi. Ini adalah masalah besar karena saat itu belum ada antibiotik. Meskipun dokter melihat bahwa pasien sudah terkena infeksi bakteri, mereka belum memiliki obat yang efektif untuk membunuh bakteri tersebut. Ada juga kelompok korban yang lebih kecil yang dengan cepat mengalami kerusakan parah pada paru-paru mereka akibat virus itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, cairan merembes keluar dari pembuluh darah kecil ke paru-paru. Bagian paru-paru yang seharusnya berisi udara perlahan-lahan terisi cairan. Karena kekurangan oksigen, wajah pasien menjadi berwarna biru atau abu-abu. Mereka seperti tenggelam, tetapi cairannya berasal dari dalam tubuh mereka sendiri. Inilah alasan mengapa beberapa pasien tiba-tiba kondisinya memburuk. Mereka mungkin masih bisa berdiri dan berbicara di pagi hari, tetapi kesulitan bernapas saat malam tiba. Ciri lain yang aneh dari flu Spanyol adalah banyaknya orang dewasa muda yang meninggal. Biasanya, influenza lebih berbahaya bagi anak-anak kecil dan orang tua. Namun pada tahun 1918, angka kematian sangat tinggi pada orang-orang berusia 15 hingga 34 tahun. Ada teori bahwa beberapa orang yang lebih tua lebih terlindungi karena mereka pernah terpapar virus influenza yang lebih tua pada abad ke-19. Mungkin mereka masih memiliki sedikit kekebalan yang membantu melawan virus baru, namun itu tidak cukup untuk membuat mereka benar-benar sakit parah. Inilah sebabnya mengapa ada orang dewasa muda yang sehat meninggal. Alasan lain yang mungkin adalah apa yang disebut badai sitokin. Sitokin adalah sinyal kecil yang digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk memanggil pertahanan tubuh lainnya. Ketika ada infeksi, mereka memulai peradangan untuk melawan virus. Namun pada beberapa pasien, reaksinya menjadi berlebihan. Tubuh mengeluarkan terlalu banyak sinyal kekebalan. Karena hal ini, kondisinya memburuk dan paru-paru menjadi lebih rusak. Alih-alih melindungi pasien, respons imun yang terlalu kuat justru bisa memperparah kerusakan pada tubuhnya sendiri. Kemungkinan ini adalah salah satu alasan mengapa banyak orang yang kuat dan sehat justru menjadi parah. Namun menurut penelitian modern, ini masih belum bisa dianggap sebagai penjelasan yang sepenuhnya lengkap. Banyak kematian tetap disebabkan oleh pneumonia bakteri. Setelah pandemi mereda, para peneliti mencoba menghitung semua yang meninggal. Masalahnya, banyak catatan yang kurang dan berantakan. Ada daerah yang tidak memiliki dokter. Ada juga yang meninggal dan hanya pneumonia yang tertulis di catatan, meskipun influenza adalah penyebab utamanya. Banyak juga kematian di komunitas miskin dan terpencil yang tidak tercatat. Karena itu, perkiraannya jadi berbeda-beda. Penelitian awal memberikan angka lebih dari 20 juta. Kemudian, peneliti lain menaikkan angka ini menjadi antara 50 juta hingga 100 juta. Saat ini, CDC biasanya menggunakan perkiraan setidaknya 50 juta meninggal di seluruh dunia, sekitar 500 juta atau hampir sepertiga dari populasi saat itu terinfeksi. Bukan berarti pasti tepat 50 juta yang meninggal. Bisa jadi jumlah sebenarnya lebih rendah atau lebih tinggi. Tidak mungkin untuk mengetahuinya, karena banyak negara tidak memiliki catatan kematian yang lengkap pada masa itu. Namun bahkan perkiraan yang lebih hati-hati menunjukkan bahwa ini membunuh lebih banyak orang daripada jumlah tentara yang tewas selama seluruh Perang Dunia Pertama. Dan bukan hanya orang-orang yang langsung terinfeksi yang terdampak. Ada ibu hamil yang mengalami influenza parah, beberapa meninggal, keguguran, atau melahirkan lebih awal. Banyak bayi yang tidak bertahan hidup hingga hari pertama mereka. Jadi, kerusakan nyata dari flu Spanyol tidak hanya terlihat dari jumlah kematian. Ini juga mencakup anak-anak yang menjadi yatim piatu, keluarga yang kehilangan pengasuh, dan bayi yang tidak sempat lahir dengan selamat. Dalam waktu yang sangat singkat, sebuah virus yang sangat kecil menunjukkan bahwa ia dapat menghancurkan bukan hanya paru-paru manusia, tetapi juga seluruh keluarga dan masa depan sebuah komunitas. Bukan hanya orang-orang yang sakit yang menjadi korban flu Spanyol, dampaknya juga besar terhadap ibu hamil dan bayi yang belum lahir. Dalam sebuah penelitian di Amerika Serikat, Denmark, Swedia, dan Norwegia, para peneliti memperhatikan bahwa jumlah kelahiran pada musim semi tahun 1919 menurun sekitar 15%. Penurunan itu terjadi sekitar 6 bulan setelah gelombang terparah. Artinya, banyak wanita hamil pada puncak pandemi kemungkinan mengalami keguguran, terutama pada awal kehamilan mereka. Dalam sebuah laporan lama tentang lebih dari 1.000 wanita hamil yang terkena influenza,
Lebih dari seperempatnya mengalami keguguran. Namun, catatan medis pada waktu itu tidak lengkap, sehingga sulit untuk mengetahui jumlah pastinya. Setelah penurunan besar, jumlah kelahiran kembali meningkat pada akhir 1919 dan awal 1990. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi tidak secara permanen merusak kemampuan orang untuk memiliki anak. Perlahan-lahan, komunitas mulai bangkit kembali. Bisnis dan sekolah dibuka kembali, para penyintas kembali bekerja. Keluarga-keluarga mencoba membangun kembali kehidupan mereka setelah perang dan pandemi. Namun, apa yang terjadi meninggalkan satu pertanyaan besar. Apakah pandemi sebesar ini bisa terjadi lagi? Ya, virus influenza terus berubah. Virus ini bisa berpindah dari hewan ke manusia dan menjadi jenis baru yang terhadapnya kebanyakan orang hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kekebalan sama sekali. Dunia sekarang lebih siap dibandingkan tahun 1918. Sekarang sudah ada vaksin, obat antivirus, antibiotik untuk beberapa infeksi bakteri, rumah sakit modern, tes laboratorium yang cepat, dan sistem pemantauan pandemi global untuk mengawasi virus-virus baru. Namun, itu tidak berarti pandemi besar tidak mungkin terjadi. Mungkin belum ada vaksin yang tepat ketika virus baru pertama kali muncul. Ini harus dipelajari terlebih dahulu dan dibuat vaksin yang sesuai untuk itu. Mungkin juga obat, tempat tidur rumah sakit, dokter, dan perawat tidak cukup jika terlalu banyak orang yang sakit secara bersamaan. Ada satu masalah besar lagi. Seseorang bisa menularkan penyakit sebelum dia merasa sakit. Jadi, selagi vaksin dan obat masih dikembangkan, cara-cara sederhana sangat penting untuk mengurangi penyebaran. Ini termasuk menghindari kerumunan, ventilasi yang baik, memakai masker dengan benar saat diperlukan, dan tetap berada di rumah. Jika sedang sakit, segera pisahkan orang yang terinfeksi. Ketika vaksin sudah tersedia, vaksinasi yang cepat dan luas juga sangat penting. Itulah pelajaran terpenting dari flu Spanyol. Tidak cukup hanya menunggu sampai rumah sakit penuh dan banyak yang meninggal sebelum bertindak. Pemerintah harus segera mengatakan yang sebenarnya, mendengarkan para ahli kesehatan, melindungi tenaga medis, dan membantu orang-orang biasa yang harus tetap di rumah. Pada tahun 1918, hampir sepertiga dari seluruh dunia terinfeksi, dan diperkirakan tidak kurang dari 50 juta orang meninggal. Mereka tidak memiliki vaksin flu, obat antivirus, atau antibiotik modern seperti yang kita miliki sekarang. Namun perlindungan terbesar tidak hanya berasal dari teknologi baru. Ini juga berasal dari tindakan cepat, informasi yang tepat, dan kerjasama dari masyarakat. Karena virus itu terlalu kecil untuk dilihat dengan mata. Namun jika diremehkan, disembunyikan, atau terlambat dicegah, virus itu bisa mengubah kehidupan seluruh dunia.